Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita karena hari ini kita merayakan Paskah, hari kemenangan bagi setiap orang yang percaya, di mana Kristus Yesus kita imani telah bangkit dari kematian, mengalahkan kematian, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih, kiranya perayaan Paskah yang kita lakukan dalam minggu ini akan semakin menguatkan, semakin memberikan kepercayaan yang lebih buat kita. Terlebih saat ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, tetapi melalui Paskah ini, sebagaimana Yesus yang mengalahkan kematian, Dia yang kita sembah juga memberikan kekuatan serta hal yang sama, kemampuan yang sama yang Dia berikan buat kita untuk juga dapat melewati masa-masa yang sulit. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebagai firman Tuhan untuk kita semuanya pada pagi hari ini, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semua, sebagaimana peristiwa penyaliban Tuhan Yesus dan kematiannya itu sangat memukul perasaan, kejiwaan, emosional daripada murid-muridnya. Bayangkan orang-orang yang sederhana yang dipanggil oleh karena kebaikan Tuhan Yesus. Mereka ditetapkan menjadi murid-murid. Mereka punya pengharapan yang besar. Mereka punya harapan yang sangat luar biasa. Ini orang akan membawa perubahan dalam kehidupan saya. Itu yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi sampai pada akhirnya Yesus ditangkap, sampai pada akhirnya Yesus disalibkan, lalu kemudian ketika disalib dia berkata, "Sudah selesai." Maka mereka hancur perasaannya, hancur hatinya. Karena apa, saudara? Ternyata apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Dalam pikiran mereka, apa yang jadi kerinduan mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, kandas oleh karena salib itu. Bapak Ibu yang terkasih, sampai pada akhirnya mereka berdiam diri. Semua mereka dipenuhi dengan ketakutan, karena mereka tahu ini akan menjadi efek domino. Setelah Yesus disalibkan, maka target yang berikutnya adalah para murid-muridnya. Mereka dipenuhi dengan ketakutan, mereka dipenuhi dengan kecemasan. Sampai pada akhirnya, pada hari yang ketiga setelah kematian Yesus di hari Jumat, mereka datang ke kuburan. Dan yang pertama kali datang itu adalah Maria. Saat dia menjumpai atau berada di kuburan itu, kuburan itu
batu penutupnya itu sudah terguling ke samping. Batu kuburan itu menganga pada saat itu. Lalu ketika Maria melihat itu, dia begitu terkejutnya. Dia kembali ke tempat murid-murid tersebut. Dan 2 orang murid dari sana, yaitu Yohanes dan Petrus, berlari mendapatkan ke kuburan itu. Apa yang mereka lihat di dalam, saudara? Ternyata jasad daripada Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. Dan Yohanes yang pada saat itu melihat, dia agak terheran-heran. Kenapa? Karena dalam kubur yang kosong itu, kain kafan itu masih terletak di sana dengan baik dan dengan rapi. Lalu kemudian dia teringat akan perkataan Tuhan Yesus, bahwasanya anak manusia pasti akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui Injil Yohanes ini, kita akan menyoroti 2 hal. Yang pertama adalah mengenai peristiwa tentang kubur yang kosong. Peristiwa di mana batu itu digulingkan. Dalam perenungan saya, ada sedikit yang menarik hati saya. Saya bisa membayangkan, kalau seandainya Yesus memang mau bangkit, buat apa dia harus menggulingkan batu kuburan itu? Dia bisa saja langsung menghilang, menjumpai murid-murid, tetapi dia sengaja melakukan sesuatu, yaitu batu penutup kuburan itu terguling ke samping. Saudara, apa yang menjadi satu hal yang menarik dalam peristiwa ini? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya dan juga mengatakan buat kita semua, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwasanya kuburan adalah tempat penuh dengan kedukaan. Kuburan adalah berhentinya satu pengharapan. Kuburan adalah tempat di mana kedukaan itu ada. Tetapi Tuhan Yesus katakan, bahkan kuburan, maut itu pun tidak bisa mencegah juru selamat itu. Maut itu sudah dikalahkan. Batu yang menutup itu sudah digulingkan, saudara. Bapak Ibu, saya mau katakan, hari ini kita mengalami masa-masa yang sulit. Ekonomi yang berat. Kita sulit untuk bersilaturahmi. Bahkan kita begitu sulit untuk bisa beribadah. Tetapi dengar ini baik, yang Tuhan mau sampaikan melalui Paskah kita hari ini. Yesus yang saudara dan saya sembah adalah Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Kuburan itu sudah kosong. Kubur tempat kedukaan itu sudah kosong. Tidak ada kuasa maut yang bisa menahan Tuhan yang kita sembah. Dia mau katakan, di dalamku yang mengikut aku, kemenangan menjadi milikku. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Namun saya sangat percaya bukan hanya kita, bahkan seluruh orang di seluruh dunia ini mengalami kesusahan yang amat sangat. Namun perayaan Paskah ini mau mengajak kita kembali kepada peristiwa yang telah terjadi. Hei, kubur, tempat kematian, tempat di mana tidak ada lagi harapan, tempat di mana tidak ada lagi yang namanya sukacita. Tetapi Tuhan sudah katakan itu semua sudah diselesaikan olehnya. Tidak ada lagi, saudara, bagi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi ketakutan bagi kita. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang begitu mahal, dengan darah yang begitu mulia. Dia menebus. Kalau nyawanya saja dia berikan buat kita, apa yang tidak dia berikan atas kita? Saudara, itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua dalam peristiwa yang menarik ini, yaitu ketika murid-murid itu masuk, Bapak Ibu, mereka melihat, ini perkiraan mereka ada 2 hal, bahwasanya jasad daripada Tuhan Yesus pasti dicuri oleh orang-orang Yahudi pada saat itu yang membenci. Tetapi ketika murid-murid itu masuk, apa yang dilihat di sana? Ternyata kain penutup, kafan penutup daripada jasad Tuhan Yesus itu masih ada di sana. Kalau seandainya mayat itu dicuri oleh orang, pasti pencuri tidak
tidak akan mungkin meninggalkan kain kafan. Pencuri itu pasti akan membawa jasad itu lengkap sama kafan-kafannya. Tetapi yang terjadi, kain kafan itu ada di sana dan terbungkus dengan rapi, tergulung dengan rapi. Kalau dalam terjemahan atau eksegesa dari William Barclay, dia katakan bahwasanya Yesus itu, kain kafan itu yang membungkus daripada Tuhan Yesus itu tetap seperti bungkusan seperti waktu ada mayat tersebut. Artinya dia menguap pada saat itu. Karena semuanya kain perlengkapan, bahkan kain kepala penutup daripada kepala Tuhan Yesus pun ada di sana, tersusun dengan rapi, tidak ada tergabungkan. Bapak Ibu yang terkasih, pakaian kematian Tuhan tetap ada di sana. Pakaian kematian itu akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Saya ingin menyoroti tentang pakaian kematian itu. Saudara, yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua, kita dulu adalah orang-orang yang seharusnya mati. Kita di jalan dalam kegelapan, kita harusnya binasa, kita harusnya tidak mendapatkan berkat, terputus hubungan daripada Tuhan. Tetapi karena Kristus yang dia lakukan dan dia mau sampaikan buat kita semuanya hari ini, kematianmu sudah selesai, pakaianmu sudah harus kau tanggalkan. Pak, Bu, jangan kita melihat dalam satu sisi kesusahan yang terjadi sekarang, virus yang merebak sekarang, ekonomi yang sekarang sangat susah, lalu kita mengatakan penderitaan. Tuhan mau ajarkan kepada kita, ini waktunya buat kita juga untuk memperbaiki diri kita, untuk meninggalkan pakaian lama kita, pakaian kematian kita. Saya mau bilang, manusia semakin hari semakin buruk. Orang hanya mementingkan dirinya sendiri. Orang hanya mementingkan apa yang baik buat dirinya sendiri. Dan hari ini, ketika ada pembatasan sosial, ternyata sendiri-sendiri itu tidak menyenangkan. Tuhan sedang mengubahkan mindset kita. Ayo kita membutuhkan orang, bagikan kasih kepada orang. Saudara, ketika keadaan baik, orang tidak pernah memikirkan tentang orang lain, hanya memikirkan untuk dirinya sendiri. Sekarang orang berdiam diri di rumah-rumah sendiri, dan ternyata sendirian itu tidak pernah menyenangkan. Ketika nanti persoalan ini selesai, ketika masa ini selesai, mari kita tinggalkan pakaian kematian kita. Mari kita tinggalkan keegoisan kita untuk lebih mengasihi satu dengan yang lain, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Oh ya, bukankah ketika masa senang kita melihat kawan-kawan kita, saudara-saudara kita memamerkan segala sesuatu di Instagram. Oh, holiday in Bangkok, holiday in Beijing, holiday Taiwan, holiday New York dan sebagainya. Saudara, tetapi ketika diminta untuk berbagi kasih, banyak orang berpikir untuk boleh melakukan. Banyak orang dengan jeli untuk mempertanyakan ini apa, ini untuk apa, ini kemana dan sebagainya. Tuhan mau bilang, firman Tuhan mau ajarkan kepada kita, pakaian kematian itu harus kita tanggalkan, sebagaimana Yesus menanggalkan kafan itu. Apa yang menjadi sikap buruk kita selama ini, apa yang menjadi manusia lama kita selama ini, kita tinggalkan itu. Kita tidak lagi memakai pakaian. Yang kita pakai adalah pakaian kekudusan daripada Tuhan. Pakaian di mana kita mau mengungkapkan kasih Tuhan kepada sesama kita. Kita mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kalau dulu kita begitu susah untuk memberi, ketika ini selesai, carilah orang yang berani untuk memberi. Ketika kau menjadi orang yang gampang sekali menghakimi orang lain, maka tinggalkan pakaian itu dan pakailah dengan kenakan yang baru, kemuliaan Kristus.
murid-murid oleh karena kedukaan yang dialaminya, sehingga mereka melupakan firman Tuhan. Yesus berulang kali berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan, tetapi akan mendapatkan kemuliaan pada hari yang ketiga. Tapi sampai dengan detik itu mereka tidak juga menyadari. Gereja harus terbangun. Kekristenan bukan hanya persoalan kita kumpul-kumpul di gereja. Kekristenan bukan saja hanya persoalan pada saat kita bernyanyi-nyanyi puji Tuhan ketika kita di gereja. Kekristenan adalah ketika saudara dan saya ada di luar dan boleh menjadi berkat mempermuliakan Kristus. Itu kekristenan. Saudara, menguji kadar iman dan kadar kasih orang kepada Tuhan takkan bisa kita deteksi ketika kita ada di dalam gereja. Karena seringkali semua orang yang ada di gereja berlaku seperti malaikat. Tapi untuk mendeteksi itu semuanya adalah bagaimana ketika kau ada di luar. Apakah engkau orang yang tidak mau mengasihi Tuhan? Apakah perilakumu seturut dengan kehendak Tuhan? Semua itu akan terlihat dari kehidupanmu ketika engkau berada di luar gereja. Dan saudara, firman Tuhan juga mengajarkan buat kita semuanya hari ini. Jangan sampai fokusmu hanya kepada persoalan-persoalan. Jangan hanya fokusmu terpaku hanya kepada kesusahan-kesusahan. Ingat firman Tuhan. Ingat firman Tuhan. Saya tidak bisa hibur Bapak dan Ibu, tetapi firman Tuhan ini yang bisa menghibur dan menguatkan kita. Saudara, masa-masa sulit sedang kita jalani. Tetapi dengar janji Tuhan bahwasanya dalam segala masa ada Tuhan yang akan tetap menyertai kita. Kedukaan banyak terjadi. Kedukaan begitu luar biasa di sekeliling kita saat ini. Tapi dengar ini baik. Sama seperti cuaca yang ada kalanya mendung, ada badai, ada hujan, tetapi akan ada waktunya semua itu berakhir. Dan saya mau katakan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah mengalahkan semua. Tuhan yang sudah memberikan kemenangan bagi umatnya. Ingat baik akan setiap firman Tuhan. Jangan lagi janji Tuhan kita luar biasa. Tapi ketika kita mau ingat dan melakukan firman Tuhan, kita pura-pura lupa. Murid-murid tertutup pengetahuannya akan firman Tuhan karena kedukaan yang sangat luar biasa buat mereka. Dan hari ini Tuhan mau ajarkan buat kita, kesusahan boleh datang silih berganti, kesulitan boleh ada, boleh datang, tetapi aku percaya Tuhanku Tuhan yang sudah mengalahkan maut. Tuhanku adalah Tuhan yang sudah memberikan nyawanya. Jaminan hidup kekal diberikannya buatku. Dan jaminan juga ketika aku ada di dunia, Tuhan juga berikan buatku. Bapak Ibu, Paskah artinya kemenangan. Bangsa Israel merayakan Paskah untuk memperingati mereka bebas jadi budak di Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sebagai anak Tuhan, generasi perjanjian baru, kita diajarkan, kita harus mengimani ini adalah kemenangan Tuhan kita, menebus segala dosa-dosa kita, melepaskan kita dari kematian kita, sehingga kita beroleh kehidupan. So, mari kita rayakan dengan sukacita. Gereja bukan persoalan gedung, tapi gereja adalah diri. Permuliakan Tuhan. Jadilah gereja yang benar dimanapun kau berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
kain kafan yang terbungkus dengan rapi, dan Tuhan mau bilang, gak ada yang mustahil. Aku sudah bangkit mengalahkan kematian, dan aku meninggalkan pakaian kematian itu. Begitu juga dirimu, begitu juga kita. Jangan lagi kenakan pakaian kita yang lama. Jangan lagi kenakan manusia kita yang lama. Berubahlah. Kalau kau begitu mudah untuk membenci orang lain, tinggalkan. Jadilah orang yang mengasihi. Ketika engkau orang yang penuh dengan perhitungan kali-kali, mulai dari hari ini jangan lagi. Belajarlah untuk boleh berbagi. Bapak Ibu, karena apa? Sekarang beberapa pengalaman yang saya lihat, Bapak Ibu, yang kita perhatikan juga di media-media. Kalau ada orang terkena COVID-19 lalu meninggal dunia, saudara kira ada bedanya antara orang kaya dengan orang yang miskin, antara orang yang berpunya dengan orang yang tidak berpunya? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Semua dengan protap yang sama. Dan tidak boleh lebih dari 4 jam untuk segera dikebumikan. Terus apa artinya hartamu yang besar? Apa artinya kalau berenangmu yang ada di rumah? Tinggal. Perlakuannya akan tetap sama. Akan ada iring-iringan jenazah yang sangat luar biasa dan megah untuk mengantarkanmu sampai ke peristirahatan terakhir. Pelajaran-pelajaran yang boleh kita dapatkan dalam masa yang sulit. Hei, bagi kau yang tidak punya apa-apa, bagi engkau yang tidak dipandang oleh dunia, bagi engkau yang mungkin pendekamu melupakan engkau karena kau tidak punya apa-apa, saya mau bilang jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Karena ternyata semua kita sama di hadapan Tuhan. Mari Paskah ini membawa kemenangan buat kita. Jangan lagi kita dipenuhi dengan ketakutan. Hidup, mati ada di dalam tangan Tuhan. Dia menentukan segala sesuatu. Jika kita mati, maka itu satu keuntungan. Dan kalaupun kita hidup, mari kita hidup memberikan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tinggalkan manusia kita yang lama. Tinggalkan pakaian kematian yang tidak ada faedahnya buat kita. Yesus sudah menyatakan kemenangan dengan tampilan yang baru, dengan roh yang baru, dengan roh yang sudah mulia. Itu juga lah yang kita kenakan. Stop memegahkan diri kita, karena semua yang kita ada itu karena pemberian dan kemurahan Tuhan. Kemenangan jadi milik setiap kita. Hidup kita harus layak sebagaimana anak-anak Tuhan, anak-anak raja yang senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat Paskah. Kubur kosong membuktikan Tuhan kita hidup. Jangan takut dan ingat ini baik. Engkau layak dan engkau harus mengenakan manusia yang baru di dalam kehidupanmu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan hari ini menjadi puncak buat kami dalam merayakan Paskah. Kemenangan sudah Tuhan berikan bagi kami. Bapa kubur yang kosong, batu yang terguling. Tuhan mau katakan, hei, segala kedukaanmu sudah selesai. Segala kepahitanmu sudah selesai. Putus harapanmu sudah selesai. Di dalam engkau, kedukaan akan berganti dengan kemuliaan. Di dalam engkau ya Tuhan, maka pengharapan itu terus ada. Ajar kami Tuhan, untuk melihat lambang yang kau berikan bagi kami. Kain yang menutup jenazah itu tertinggal dalam kubur itu. Tuhan, kau mau supaya kami sudah meninggalkan hidup kami yang lama
mau tinggalkan itu semua. Kami mau Tuhan, seperti Engkau yang diperbaharui. Demikianlah kami. Bapa, terpuji namamu untuk kebaikan. Hari ini Tuhan, kami tidak lagi menjadi hamba daripada ketakutan. Hari ini kami tidak lagi mau diperhamba oleh segala kekhawatiran hidup kami. Karena jelas Engkau berkata, hidup dan mati ada di dalam tangan-Mu. Dan Engkau memberikan semua yang terbaik kepada umat-Mu. Terima kasih Bapak, termateri firman-Mu dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu membawa kekuatan yang baru bagi kami, memberikan sukacita yang baru bagi kami. Biarlah Engkau yang bertata terus Tuhan di atas kehidupan kami. Jadikan kami saksi, jadikan kami alam-Mu dimanapun kami boleh berada. Karena itu yang Tuhan inginkan atas kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Dan kami akhiri pemberitaan firman dalam nama Putra-Mu yang kudus, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami yang percaya dan diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kami katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam ibadah perjamuan kudus kita. Mari saya akan bacakan penghantar atau firman Tuhan sebagai penghantar daripada perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Mari saudaraku, saya percaya kita sudah menyiapkan segala sesuatunya buat kita. Hari ini, mari kita merenungkan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Kita bersaat teduh merenungkan pengorbanan Yesus dan hadiah yang diberikannya buat kita, keselamatan, segala kebaikan dan segala perlindungan. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pengorbanan-Mu yang luar biasa atas kami, pengorbanan-Mu yang dahsyat. Terima kasih. Dari setiap dosa dan pelanggaran kami yang harusnya binasa, tapi kami beroleh hidup yang kekal oleh karena kemurahan. Ampuni kami atas pelanggaran kami, atas setiap dosa dan kesalahan. Sucikan kami, suci. Kami mengaku Kau juru selamat kami. Kami mengaku Kau Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Manusia yang lemah, manusia yang tiada berdaya jika bukan karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Bagi pula segala pujian hormat. Ini setiap kami Bapa yang akan masuk dalam perjamuan kudus kami. Biarlah ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Kalau Kristus ada di dalam kami Tuhan, dan kami ada di dalam
Itulah kiranya Tuhan kami mempermuliakan-Mu melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami percaya Kau yang sudah melayakkan kami hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami siap masuk dalam perjamuan yang kudus ini. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita mengangkat roti yang sudah ada kita siapkan buat kita semuanya. Mari kita angkatkan roti ini ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Engkau yang percaya kalau roti yang ada di tanganmu pada saat ini adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang sudah diserahkan untuk menebus segala dosamu dan pelanggaranmu, yang sudah diserahkan untuk hidup yang penuh berkat atasmu, maka bersama-sama dengan saya dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, engkau yang beriman dan percaya kalau anggur yang ada di dalam tanganmu adalah perlambang daripada tubuh Kristus yang sudah membasuh setiap dosa, yang sudah memberikan keselamatan atasmu, yang membuat engkau menjadi pewaris daripada kerajaan Allah dan segala janji Tuhan, maka bersama-sama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur Bapa kepadamu kami naikkan. Terima kasih Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk boleh merayakan Paskah kami, merayakan kemenangan oleh karena Engkau. Kami yang harusnya binasa, tetapi karena kematian dan pengorbanan di kayu salib, kami boleh menjadi selamat. Ajar kami untuk menghargai pengorbananmu. Dan hari ini firman-Mu mau berkata, kubur itu telah kosong. Kami bukan menyembah Allah yang mati, tetapi kami menyembah Bapa kami yang hidup, yang menyatakan kemenangan atas kami, yang membuat kami dan mengajar kami untuk tidak perlu menjadi takut dalam hidup kami, untuk tidak menjadi gentar tantangan-tantangan yang harus kami lalui di dalam hidup kami. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup, biarlah firman-Mu hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Engkau melihat Tuhan apa yang menimpa setiap anak-anak Tuhan. Kami berdoa di hadapan-Mu Bapa, ampuni kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Ampuni kami yang selama ini tidak menghargai berkat yang Kau berikan bagi kami, tidak menghargai segala kemudahan dan kemurahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Di masa yang sulit ini Tuhan, kami kembali Tuhan boleh ingatkan, supaya kami bertelut mengakui segala dosa pelanggaran kami, supaya kami Tuhan memperbaiki kehidupan kami. Sebagai umat-Mu, kami adalah orang-orang yang sudah menanggalkan pakaian kematian kami. Kami sudah punya hidup yang baru di dalam Engkau, hidup yang dimanapun
berada, harusnya nama-Mu yang dipermuliakan melalui kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak akan ada yang selamanya di dalam hidup ini, karena yang kekal hanyalah Engkau. Kami percaya Tuhan semua ini akan berlalu. Tetapi biarlah di masa ini kami mempersiapkan diri kami menjadi umat-umat yang akan bersungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan tayangan ini, anak-anak Tuhan yang lain, berkati setiap kami. Engkau yang melihat Bapa, pribadi lepas pribadi, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi ketakutan. Tapi hari ini Tuhan, siapapun kami yang mendengarkan tayangan ini, kami berdoa di hadapan-Mu kekuatan daripada Kristus yang turun ke atas setiap mereka. Hari ini kami kembali diteguhkan, kubur itu kosong. Kemenangan adalah milik Tuhan kami, dan kemenangan itu yang Tuhan berikan bagi semua kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, penyertaan akan terus ada bagi kami. Penyertaan-Mu akan terus tinggal bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pandemi Corona ini, Bapa, lalukanlah dengan segera. Kami berdoa di hadapan-Mu Tuhan, Kau yang memberikan pertolongan bagi kami. Berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di seluruh penjuru dunia. Berkati pemimpin-pemimpin kami Bapak, Bapak Presiden sampai dengan aparatur yang terendah. Urapan daripada Tuhan yang memberikan bagi mereka, sehingga dalam keputusan yang mereka ambil semuanya berdasar hikmat daripada Engkau saja. Terima kasih Bapak. Biarlah Engkau yang melindungi dan menjaga kami. Kuasa darah-Mu yang kudus menutup bungkus kami dimanapun kami boleh berada. Kami manusia yang tidak ada apa-apanya, tetapi kami menjadi apa-apa oleh karena Kristus yang memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapak. Dalam segala kebutuhan kami, dalam segala yang menjadi keperluan kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami mau percaya Tuhan yang akan cukupkan segala sesuatunya bagi kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, dan kami mengakhiri ibadah Paskah kami 2020 ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya itu yang menyertai dan senantiasa melindungi kami. Mari saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tengadahkanlah tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kau sekalian, menyatakan mukjizatnya serta yang memulihkan kehidupan sekalian. Mulai dari pagi hari ini, esok sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam mengikuti ibadah online kita melalui fanpage Gereja Baptis Indonesia Jemaat Gembala Agung. Sedikit pengumuman dari saya selaku Gembala Sidang. Bapak Ibu, sidang Jemaat Tuhan, sengaja setelah 3 minggu kita menjalani ibadah melalui online, saya memang sengaja untuk tidak mengutip persembahan dalam bentuk apapun, karena harapan saya dan doa saya selaku gembala, saudara juga membutuhkan itu. Gereja kita gereja yang kecil, gereja yang mungkin tidak memiliki kekuatan dana yang besar, tetapi sebagai pelayan-pelayan Tuhan mungkin hanya ini bantuan yang bisa kami berikan buat jemaat. Silakan gunakan dana-dana persembahan Bapak dan Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan Bapak dan Ibu. Dan doakan juga kami supaya bisa Tuhan gerakkan anak-anak Tuhan yang kiranya digerakkan hatinya untuk boleh memberikan bantuan, karena kerinduan saya, saudara-saudari, sebagai jemaat di tempat ini, saya tahu bagaimana kondisi dan keadaannya. Saya akan berjuang supaya setidaknya akan ada berkat yang boleh dibagi oleh gereja untuk Bapak dan Ibu. Karena itu doakan supaya ada hati-hati yang tergerak untuk memberikan bantuan yang akan disalurkan kepada jemaat. Ini harapan saya. Tetaplah di rumah, jaga kesehatannya, teruslah berdoa supaya masalah ini boleh cepat selesai.